Guys, keinginan manusia untuk terus hidup abadi dilakukan oleh para ilmuwan dan juga perusahaan yang tertarik pada bidang ini. Berbagai percobaan dilakukan dari dulu hingga sekarang agar manusia dapat hidup kembali. Tapi gimana caranya mereka melakukan hal tersebut? Yaudah, langsung aja kita bahas videonya. Inilah usaha-usaha manusia untuk hidup dari kematian. Eits, buat kamu yang belum subscribe, tekan dulu yuk tombol subscribe yang ada di bawah video ini biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya dari TSP. Metode krionika. Metode krionika atau cryonics adalah sebuah metode untuk pembekuan mayat dengan suhu rendah yang biasanya minus 196 derajat. Metode tersebut pertama kali dikemukakan oleh Robert Ettinger dalam bukunya The Prospect of Immortality pada tahun 1960. Waduh, udah lama juga ya guys. Mengutip dari Replace.com, 7 tahun kemudian dokter dari Life Extension Society membekukan tubuh seseorang bernama James Bedford, seorang profesor psikologi dari Universitas California yang menjadi orang pertama untuk dicoba menerapkan metode tersebut. Namun sayangnya percobaan tersebut gagal karena terdapat kerusakan pada bagian otak James, sehingga tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Meski gagal, tidak sedikit orang-orang yang tetap terus mencoba cara itu. Seperti yang dilansir dari TheGuardian.com, jumlah orang yang mendaftar untuk percobaan satu ini terus meningkat setiap tahunnya. Hingga kini ada hampir 300 individu yang dibekukan secara kriogenik di Amerika Serikat dan 50 orang lainnya di Rusia. Sementara beberapa ribu calon kandidat lain juga telah mendaftar. Untuk Amerika Serikat, jasa ini diurus oleh perusahaan Alcor dengan biaya 2,67 miliar rupiah saat itu untuk seluruh tubuh dan 1,1 miliar rupiah untuk kepala saja. Sementara di Rusia akan ditangani oleh perusahaan Kriorus seharga 481 juta rupiah saat itu untuk seluruh tubuh dan 240 juta rupiah untuk kepala saja. Beberapa orang berharap dengan mengawetkan otak mereka, nantinya memori di otak akan dapat diunduh ke robot genetika di masa depan, sehingga dapat hidup kembali. Cairan kehidupan abadi. Guys, ternyata cairan yang bertujuan sebagai obat untuk hidup abadi pernah dicoba oleh seorang ilmuwan bernama Johann Conrad Dippel yang lahir di Jerman pada tahun 1673. Melansir dari BBC, Dippel membuat sebuah ramuan yang disebut Dippel's Oil atau minyak Dippel dengan cara mendidihkan bagian tubuh binatang seperti tanduk, darah, kulit, dan gading yang akan dicampurkan dengan beberapa senyawa kimia. Ramuan tersebut disebut sebagai Elixir of Life atau ramuan kehidupan yang dapat menyembuhkan apapun. Belum ada bukti nih guys soal keberhasilan percobaan itu. Dippel sendiri memiliki ketertarikan yang kuat pada bidang anatomi dan pernah menulis bahwa ia percaya jiwa dapat ditransfer dari satu mayat ke mayat yang lain. Namun pada tahun 1734, Dippel meninggal karena stroke yang dideritanya. Reanima Project. Reanima Project adalah sebuah proyek di bawah perusahaan BioQuack dan Revital Life Science. Proyek ini sendiri sebetulnya adalah cara ilmuwan untuk menghidupkan mayat dengan merekayasa otaknya. Tapi nggak semua mayat loh yang bisa ikutan. Melansir dari Mirror, hanya mayat yang digolongkan sebagai brain dead aja tuh yang bisa diteliti. Brain dead sendiri adalah kondisi medis di mana mereka tidak hidup tetapi otaknya masih bisa dimanfaatkan. Meski masih dalam penelitian, founder sekaligus presiden BioQuack, Dr. Sergey Pailian, mengungkapkan bahwa studi ini akan membuat kita paham akan keadaan otak kita. Dan percobaan ini juga dikembangkan untuk terapi penyakit lain seperti ketika sedang koma, Alzheimer, dan Parkinson. Wah, menarik juga nih guys, semoga sukses ya Pak Dokter. Nah guys, itulah usaha-usaha manusia untuk hidup dari kematian. Meski ilmu pengetahuan berkembang pesat, belum ada percobaan atau metode yang benar-benar membuktikan kita bisa hidup usai kematian. Sampai jumpa, have a nice day!